aja Bu? Kami datang dari kantor ini akan supervisi ke sekolah ini karena ini sekolah penggerak Ya Bu. ya, untuk di Kecamatan Tangkanan. Tahun Kecamatan terakhir. Tangkanan ini dengan SD Rumah ini yang menjadi sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak ini ada guru pembelajaran ya. Ada Bu. Berapa orang? Ada guru komite belajar, itu guru intinya 2 orang, kemudian cadangannya 2 orang. Yang guru intinya Ibu Siti Irohil dan Pak Sastra. Yang menjadi guru pembelajar. Ya, guru komite belajar. Ya. Yang sudah mengikuti diklat kemarin. Sekarang ya, pada hari ini ya kami akan menanyakan apa yang mau dibicarakan kepada kami sebagai pengawas sekolah, keadaan sekolah ini yang selama ini Bapak Ibu. Kami itu terkendala tentang masalah PPDB. Karena PPDB itu kebetulan geografis sekolah kita ini berdekatan dengan sekolah SD 1. Jadi pada saat PPDB itu terjadi persaingan penerimaan siswa. Sementara kita bermodalkan sekolah penggerak, sementara SD 1 itu bermodalkan brand selama ini. Brand SD 1 kan selama ini ya yang SD 1 selalu diunggul-unggulkan. Itu kemudian juga teknik PPDB di SD tetangga itu kan perekrutannya sudah mulai dari usia TK, usia PAUD, karena SD tetangga itu punya TK 1 atap. TK 1 atap, jadi anak-anak di sekitaran desa sini direkrut untuk sekolah di TK, kemudian dengan suatu komitmen, suatu kesepakatan setelah keluar dari TK tersebut ya di sekolah SD-nya melanjutkan ke SD tersebut. Itu. Jadi di situ kendala kami. Nah untuk tahun 2024 ini sekolah SD Rumah ini berapa wali murid yang mendaftarkan anak-anak ke sini? Kita hanya dapat 2 orang siswa, tapi karena pertimbangan syarat dan ketentuan kemarin masalah usia, 1 siswa itu kurang usianya, jadi yang kami terima hanya yang usianya memenuhi syarat. Untuk upaya-upaya sebenarnya sudah banyak yang kami lakukan di SD ini, mulai dari promosi ke masyarakat sudah, publikasi tentang sekolah penggerak juga berjalan, masalah P5, kemudian juga fasilitas-fasilitas siswa itu sudah kami publikasikan, bahkan tidak dipungut biaya, baju olahraga, sampel rapor dan sebagainya itu kami adakan di sekolah. Tapi ya itu tadi kita berusaha wali murid berhak memilih gitu kan. Dalam hal ini waktu penerimaan murid baru, kepala sekolah dengan guru-guru mengundang komite atau tidak? Kita mengundang komite, kita temui komite, tapi ya kita di komite juga tidak bisa banyak memberikan solusi karena posisinya memang sekolah kita dari dulu agak sulit menerima siswa, gitu kan, menerima masyarakat itu agak sulit untuk menitipkan anaknya ke SD 5 karena memang ya karena keadaan SD 5 ini memang siswanya sedikit, jadi untuk promosi segala macam kegiatan agak kurang dibandingkan dengan SD 1 gitu. Berarti saran komite tersebut ya, komite telah berusaha untuk mencari murid atau memberikan arahan kepada wali murid bahwasanya sekolah ini sekolah penggerak. Ya, sudah ada pembicaraan seperti itu. Sudah, bahkan komite sekolah, fasilitator dan juga kami pernah duduk bersama membicarakan ini. Bahkan dengan kepala dinas pendidikan juga sudah kita bicarakan. Yang pertama memang faktornya itu kita mau faktor zonasi,
karena SD-nya berdekatan, jadi untuk pembagian siswanya tidak bisa dilakukan secara efektif karena itu tadi wali murid berhak memilih sebenarnya. Dan kemudian mengenai keadaan masyarakat juga, siswa usia sekolah di masyarakat itu memang berkurang karena bukan hanya di SD kita, termasuk di SD tetangga juga yang tadinya 2 rombel itu sudah menjadi 1 rombel. Beberapa ruangan bahkan sudah tidak bisa dipakai lagi, tidak, karena siswanya tidak ada. Berarti ya ini berarti KB berhasil ya? Ya benar Bu, program KB berhasil mungkin itu. Seharusnya ya walaupun KB berhasil, kenapa wali murid itu harus tahu. Nah ini nyimpangan pembicaraan setelah pembagian rapot diadakan tidak mengundang wali murid untuk membicarakan tentang sekolah ini. Seluruhnya wali murid diundang ke sekolah ini, kalian ya membicarakan keadaan sekolah ini, bahwa sekolah ini sekolah penggerak dan membutuhkan murid. Ya. Gurunya ada yang guru pembelajaran ya, guru penggerak senior bisa, tapi wali murid ini kalau tidak diomongkan, tidak diberitahu ya, wali murid tidak akan tahu. Ya. Nah, ini kami tanyakan ini setelah pembagian rapot tadi mengundang wali murid tidak? Kami mengundang wali murid, khususnya yang kelas 6 juga kami undang kemarin kan. Bahkan kami bicarakan dengan wali murid bahwasanya tidak ada biaya di SD 5 baik untuk siswa yang lulus maupun siswa yang masih sekolah, termasuk uang foto, uang kenang-kenangan segala macam tidak ada. Hanya saja kami minta bantu dengan wali murid itu berusaha untuk mencarikan pengganti siswa yang lulus tersebut. Jadi mencarikan pengganti dan juga memohon untuk bisa mempromosikan sekolah kita. Tapi ada satu jawaban dari wali murid yang memang logis ya, karena ketika anak-anak kecil itu melihat sekolah kita itu kan, melihat ketika sedang upacara, ketika sedang kegiatan senam bersama, karena siswa kita itu sedikit jadi kurang menarik sebenarnya. Seperti halnya seperti upacara, kan upacara kalau siswa itu banyak, tugasnya cukup, siswanya banyak kan itu lebih menarik. Nah dari situ siswa-siswa usia TK, usia PAUD itu yang akan masuk ke sekolah itu memandang kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya yang dinilai, bukan dari kualitas pembelajaran dan sebagainya. Berarti SD 5 ini telah mengadakan kegiatan apa yang bisa menarik minat masyarakat. Sudah. Setelah sudah berapa tahun dilaksanakan? Semenjak sekolah penggerak sudah kita laksanakan komunikasi dengan wali murid, dengan komite, bahkan beberapa tahun sebelum penggerak juga sudah kita upayakan gitu kan. Bahkan kita ikut terlibat di kegiatan-kegiatan kelimanya kemarin kan, seperti budidaya jangkrik, tanaman pohon, melibatkan komite supaya menjadi salah satu daya tarik. Bahkan seluruh wali murid waktu kegiatan kunjungan Pasil, seluruh wali murid kita undang supaya yang menyampaikan kepada wali murid itu bukan hanya dari sekolah tetapi dari fasilitator juga menyampaikan kepada wali murid dan komite. Sekarang sekolah penggerak ini sudah berumur berapa tahun? Jalan sudah tahun ketiga ya. Nah, tahun terakhir misalnya. Untuk tahun keempat ya. Jadi untuk tahun keempat nanti bagaimana usaha Bapak semoga sekolah ini untuk depannya mendapat murid yang lebih dari 2 rombel. Upayanya, iya. Ini sudah kita mulai usahakan dari sekarang, Bu ya. Dari sekarang yang pertama dari bidang pembelajaran itu kita ada khusus pembelajaran baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itu di setiap 30 menit sebelum pulang itu anak-anak menghadap ke guru ngaji yang setiap harinya, yang masih Iqra membawa Iqra, yang Al-Quran membawa Al-Quran. Itu seperti kita di TPA, itu untuk pembelajarannya. Kemudian
Untuk siswa-siswa yang belum bisa membaca, yang membaca belum lancar, itu kami buat kelas khusus juga untuk penguatan literasi siswa, buat khusus. Jadi siswa meninggalkan pembelajaran di kelas untuk mengikuti pembelajaran khusus membaca. Jadi siswa yang berkendala membaca. Kemudian selain dari itu sudah mulai 1 minggu yang lewat kita mulai setiap habis senam kita upayakan adanya perbaikan gizi dengan memberikan minum susu setelah senam pada siswa. Jadi siswa suruh membawa cangkir masing-masing supaya tidak bercampur baur. Kemudian sekolah menyediakan minum berupa susu. Untuk kegiatan baca tulis Al-Quran tadi, waktu pelaksanaannya, aku akhir jam pelajaran, aku sedang jam pelajaran berjalan. Itu sebagai jam tambahan, jadi walaupun 30 menit sebelum pulang itu tidak mengurangi jam pembelajaran. Jadi setiap sebelum pulang, 30 menit sebelum bel pulang itu wali kelas kembali ke kantor digantikan dengan guru ngaji. Gurunya itu apa, guru kelas atau memang guru dari pendidik agama Islam? Gurunya kita ambil dari guru di SD ini, bukan guru kelas tersebut. Kita ambil di salah satu guru di sekolah ini yang memang memiliki basis, memiliki basic latar belakang di masyarakat, juga mengajar PTA. Nah, itu yang terakhir ya, tadi Pak Din mengatakan ada pemberian susu gratis. Ya. Nah, susu gratis itu, dana dari susu gratis itu diambil dari mana? Apa dari dana pos, apa dari dana sekolah penggerak? Untuk susu gratis itu Bu, kami upayakan karena memang tidak tidak terencanakan di AKAS dan kami kurang tahu diperbolehkan atau tidak. Jadi itu dana pribadi dari kepala sekolah dan juga dewan guru berupaya. Itulah upaya kami selain memberikan perbaikan gizi kepada siswa, juga sebagai mudah-mudahan menjadi daya tarik siswa, dan menjadi salah satu usaha untuk memperbanyak siswa. Jadi setiap minggu itu dewan guru yang sudah ASN dan juga kepala sekolah itu kami iuran membelikan susu, dan kedepannya nanti kalau memang nanti bisa diterapkan mungkin akan kita terapkan kalau dananya mencukupi. Kegiatan pemberian susu gratis ini ya, untuk guru, kepala sekolah, bagaimana respon murid-murid kita? Apakah dia sangat tenang? Apakah dia bagaimana? Untuk responnya sangat positif Bu, untuk anak-anak ya. Setelah senam mereka minum susu, bahkan kemarin sudah bertanya, Pak nanti minggu depan kita minum lagi, gitu kan. Berarti memang siswa itu ada ketertarikan itu memang diharapkan. Nah mudah-mudahan nanti dari mulut ke mulut kan, bahwa mungkin anak-anak bercerita di masyarakat bahwasanya di SD 5 setiap hari Sabtu setelah senam itu ada perbaikan gizi, mungkin akan menjadi salah satu daya tarik orang tua murid untuk menunjukkan anaknya di sini. Tapi sekarang kegiatan di sekolah ini ya, yang pertama tadi ya, untuk menarik minat, semoga siswanya banyak dan masuk ke sini. Tadi mengusahakan pemberian baju olahraga gratis ya, sudah itu pemberian Sampur rapot gratis, semuanya gratis kan. Sudah itu yang kedua tadi ya, pemberian eskul kurikuler tentang baca tulis Al-Quran. Yang nomor dua ini baca tulis Al-Quran tidak dilaksanakan di jam pelajaran, dilaksanakan di akhir pembelajaran, tidak memakai jam pelajaran. Yang ketiga tadi kepala sekolah memberikan susu gratis untuk agar murid-murid ini ya, agar dia bisa badan sehat, tidak bugar, juga itu senang melihat mendapat susu
yang di sekolah SD 5 ini, kami sebagai pengawas kami sangat menyetujui dan bisa dilanjutkan untuk kedepannya. Nah, untuk kedepannya ya kami harapkan pada kepala sekolah dengan guru-guru tadi ya sepakat untuk melaksanakan itu. Jangan kehendak Pak Lim dewe Ya. harus kumpulkan dulu, aku rapatkan dulu ya, akan kita membuat itu gratis, TPA tadi agar siswa-siswa bisa baca tulis Al-Quran. Bila perlu pula kami sarankan untuk melaksanakan eskul. Ya. Eskul ini apakah eskul apa olahraga, apakah pramuka itu ditingkatkan. Ya. Walaupun dananya ini memang sekolah ini ya memang ini jumlah muridnya sedikit, dananya sedikit, tapi walaupun sedikit jangan kalah dengan sekolah lain. Nah, untuk pembelajaran kami kira ya kami lihat dari depan ya, sudah terlihat guru mengajar di sekolah dialah ada niat dari rumah untuk mengajarkan anak-anak di sekolah. Tapi karena masyarakat kurang percaya diri dia mengantarkan anak sekolah di sini karena masyarakat ini belum kenal dengan sekolah penggerak. Apa dia salah belum kenal karena sekolah penggerak ini cuma satu di Lintang Kanan, 21. Jadi masyarakat itu setelah kami survei dia belum kenal dengan apa itu sekolah penggerak. Dia belum kenal betul memang. Jadi kalau yang ngerti, yang masyarakat sudah ngerti, dia harus menyekolahkan anak ke sekolah penggerak. Ya. Nah, jadi ketiga poin yang ada yang kita hari ini ya, cuma ini yang dapat kami simpulkan ya untuk rumah untuk kedepannya kita tingkatkan lagi ya. Harapan kami kalian untuk kedepannya ini mohon kembangkan ya. Apa yang kurang berkenan kita tinggalkan baik kan. Oke, untuk ini pertanyaan Pak Lim sudah kami jawab dan untuk sesi kedua kita membicarakan tentang 3 poin ini bisa berkembang. Siap. Lanjutan ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Dengan kurang maaf, bila terlalu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya Pak Lim ada pertanyaan atau kalau ada keluhan nanti bisa dijawab atau nanti bicarakan. Menunggu. Jadi ini sekali.